الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang berbahagia, dalam surat Shaf ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Ya, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata kepada para sahabatnya yang setia, siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? Mereka, para sahabat Nabi Isa alaihissalam menjawab, nahnu ansarul, kami siap, kami sanggup menjadi penolong-penolong agama Allah. Sahabat beriman yang berbahagia, bagaimana langkahnya agar kita bisa menjadi penolong agama Allah? Jawabnya adalah an-aqimuddin, tegakkanlah agama. Pelajarilah Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita mendapatkan keberkahan, agar hidup kita bersesuaian dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terulas secara lengkap di dalam Al-Quran. Dalam surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini aku turunkan kepadamu Muhammad yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, untuk dikaji, dipelajari, diteliti ayat-ayatnya. Waliyadhakkaru ulul albab, agar mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Sahabat beriman yang berbahagia, para mujahid, penolong-penolong agama Allah, sahabat-sahabat Al-Quran, keluarga Allah yang ada di dunia ini, mereka antusias, semangat, sabiquna bil khairat, berlomba-lomba berbuat kebajikan, berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Aku wariskan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya. Mama saktum bihima, selama kita berpegang teguh pada dua warisan Rasulullah itu, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sadar itu sesuatu yang urgent, belajarlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, dengan istiqomah. Datanglah di majelis-majelis lembaga-lembaga dakwah yang profesional, yang Qurani. Datang dengan membawa semangat, niat, keikhlasan, membawa mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya, membawa buku catatan, membawa pulpen, alat tulis dan sebagainya. Pelajarilah
Al-Quran dari surat ke surat, dari ayat ke ayat, agar kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ini. Ketika ada umat Islam datang ke pengajian, tidak membawa mushaf Al-Quran, tidak membawa buku catatan, tidak membawa ballpoint, padahal dia hamba Allah yang diberi kenikmatan bisa membaca. Lalu apa yang mereka baca itu? Asdaqul hadis kitabullah. Sebaik-baik bacaan, perkataan, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman hidup adalah kitabullah Al-Quran. Asdaqul hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, ingin menjadi penghuni surga, maka hendaklah kita jadikan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Al-Quran bukan sekedar sebagai bacaan, tetapi sebagai petunjuk. Contoh, kalau Allah menjelaskan, innalladzina kafaru ba'duhum awliya'i ba'din illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu satu dengan yang lain saling tolong-menolong. Jika kamu umat Islam tidak melakukan seperti itu, tolong-menolong sesama umat Islam, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ketika ada orang Muslim belanja bukan kepada pedagang Muslim, tapi justru pada toko-toko, ya, pertokoan yang non-Islam. Bisa jadi keuntungannya untuk menghancurkan umat Islam. Tapi ketika orang beriman itu belanja kepada pedagang yang beriman, labanya bisa untuk membayar zakat, untuk sedekah, infak, berjuang di jalan Allah. Maka keuntungannya tentu berlipat ganda. Sebagai bukti nyata kecintaannya sesama orang beriman. Orang beriman itu kal jasadil wahid, kal bunyanin yasudu ba'dahu ba'dah. Apa buktinya bahwa kamu tuh mencintai saudara sesama Muslim? Mencintai sama Muslim itu sebagai syarat masuk surga. La yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Hadis riwayat Muslim. Kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dinyatakan beriman sehingga kamu saling mencintai sesama Muslim, sesama mukmin. Belanja pada pedagang sesama Muslim, sesama mukmin itu bentuk real dari kecintaan kita kepada mereka. Belanja kepada sesama Muslim termasuk karakteristik orang yang menjadi tentara Allah, orang yang menegakkan agama Allah. Ansarullah. Ansarullah, penolong agama Allah itu yang sungguh-sungguh mempelajari Quran Sunnah, difahami, diyakini, diamalkan dari semua ayat-ayatnya, hadisnya yang sudah difahami, termasuk menolong sesama mukmin, menolong ekonominya, sosialnya, politiknya, dan sebagainya. Belanja pada pedagang Muslim berarti menguatkan perekonomian umat Islam. Insya Allah.
pahalanya luar biasa. Allah melimpahkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan yang semacam itu bisa difahami, diyakini, dan diamalkan. Sehingga umat Islam menjadi lebih bermartabat. Umat Islam menjadi umat yang kuat. Kuat perekonomiannya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya. Sehingga dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan layak masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya sukses. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.